Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di cerita Lesta. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Guys, di video kali ini tuh beda. Di video kali ini aku akan membahas tentang sesuatu yang berbau horor. Maka karena itu, karena beda, filmnya tuh juga beda. Kalau biasanya aku filming itu waktu malam, anak-anak udah tidur, udah sepi, aku baru filming. Tapi kalau ini, aku filming itu harus siang-siang hari dan ditemani juga sama suami aku. Karena apa? Karena aku takut, aku weden. Jireh, weden. Karena sama dengan kalian itu. Definisi suka horor tapi penakut, itulah aku. Sama kayak kalian, iya toh? Jadi di video kali ini aku akan bercerita tentang asal-usul hantu-hantu terpopuler yang ada di Indonesia. Sebenarnya cerita ini sudah banyak ada di Google. Buat kalian yang mau membaca ceritanya tuh tinggal googling aja. Tapi buat kalian yang malas membaca, siapin aja cemilan favorit kalian, siapkan tempat terpuenak. Aku ceritain buat kalian. Sugeng midhangetaken. Yang pertama, kuntilanak atau disebut juga dengan Pontianak atau Puntianak, yang sering kita singkat dengan Mbak Kunti. Merupakan hantu yang dipercaya berasal dari perempuan yang hamil dan meninggal dunia tapi belum sempat melahirkan anak mereka. Nama Puntianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Dan kuntilanak ini disebutkan termasuk dari golongan jin kafir dalam Islamnya yang suka mengganggu dan menakut-nakuti manusia. Dan dia merupakan arwah jin yang mengaku-ngaku sebagai orang yang telah tiada. Umumnya, hantu kuntilanak ini menggunakan pakaian yang putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Dan ciri khasnya nih selain menggunakan baju putih panjang, rambut panjang suaranya juga terdengar melingking gitu loh. Melengking jika didengar. Dia senang banget itu meneror penduduk-penduduk untuk menuntut balas kematiannya. Sewaktu kuntilanak itu muncul pada bulan purnama, kemunculannya itu akan dibarengi dengan aroma wangi dari bunga kemboja. Dan konon katanya, laki-laki yang enggak berhati-hati atau suka lirak-lirik gitu bisa dibunuh sesudah kuntilanak itu berubah wujud menjadi cewek yang cantik banget. Kemudian dia menghisap darah dari laki-laki tersebut. Kuntilanak juga sering dikatakan menjelma sebagai cewek cantik yang berjalan seorang diri di jalanan yang sepi. Ada beberapa mitos unik dari Mbak Kunti ini yang sudah berkembang di masyarakat. Seperti Mbak Kunti ini mempunyai suatu bakat. Dia bisa tertawa dan menangis dalam waktu yang bersamaan. Jadi suaranya tuh melengking gitu dan sangat membuat hati miris gitu. Dan semua orang yang mendengar lengkingan suaranya itu langsung berdiri, bulu kuduknya itu langsung berdiri. Dan katanya kalau lengkingan Mbak Kunti ini masih jauh, terdengar jauh, berarti Mbak Kuntinya itu masih jauh. Tapi kalau Mbak Kunti, lengkingan Mbak Kunti ini udah pelan, berarti Mbak Kunti ini sudah berada di dekat orang yang ingin diganggunya. Gitu. Nah, sekarang kalian dengar ini. Mbak Kunti suaranya di mana nih? Masih melengking? Atau sudah dekat nih? Coba dengar. Mitos yang selanjutnya, jadi masyarakat itu percaya kalau Mbak Kunti ini bisa saja tiba-tiba datang di malam hari dan Mbak Kunti ini berpindah tempatnya itu dengan cara terbang. Jadi dia tuh bisa terbang gitu Dan mereka meyakini kalau tempat favoritnya Mbak Kunti ini adalah di atas pohon. Jadi dia sering banget berdiri ataupun duduk di pohon. Mitos selanjutnya, Mbak Kunti selain suka berada di pohon, dia juga
senang banget menempati bangunan atau puing-puing yang setengah jadi. Tempat yang dia pilih biasanya adalah tempat rumah bekas atau rumah sakit bekas, sekolahan bekas. Dan bagian yang dia sukai adalah berada di lorong, di pojok, ataupun di tangga-tangga yang besar. Mitos selanjutnya, dalam adat Jawa sangat dipercaya bila Mbak Kunti ini takut dengan benda-benda yang tajam seperti paku, pisau, ataupun gunting. Jadi ketiga benda ini seringkali digunakan masyarakat Jawa untuk menjadi penangkal dari serangannya Mbak Kunti. Mitos selanjutnya yaitu sering mengganggu orang-orang yang hamil tua. Masyarakat mempercayai bahwa Mbak Kunti ini seringkali mengganggu orang-orang yang hamil tua dan ingin mengambil janin dari mereka. Jadi dengan menggunakan alat-alat atau benda tajam tadi seperti gunting, paku, ataupun pisau tadi bisa untuk menjadi penangkal agar Mbak Kunti tidak mengganggu para ibu-ibu yang hamil. Mitos yang selanjutnya, menyukai daging anak dan darah. Selain sering mengganggu dan mencuri janin wanita yang sedang hamil, Mbak Kunti ini juga dipercaya memangsa anak kecil, terutama anak yang belum bisa berjalan. Yang kedua adalah pocong. Coba ya, waktu aku bilang pocong, terus dia tiba-tiba datang, gitu di depan aku, kayak gimana? Enggak. Jadi pocong ini adalah sejenis hantu yang berwujud manusia yang terbungkus sama kain kafan. Di Malaysia, hantu semacam ini dikenal sebagai hantu bungkus. Pocong juga dikenal sebagai hantu kafan. Pocong adalah hantu yang konon merupakan arwah orang mati yang terperangkap di dalam kafan mereka. Pocong adalah hantu yang konon merupakan arwah orang mati yang terperangkap dalam kafan mereka. Wujud pocong memiliki wajah yang gosong dengan mata yang merah menyala, dan versi lainnya mengatakan kalau wajah pocong itu rata dan memiliki lubang mata berongga atau tertutup kapas dengan wajah yang putih pucat. Mereka yang percaya akan adanya hantu ini beranggapan bahwa pocong merupakan bentuk protes dari si mati yang lupa dibukakan ikatan kafannya sebelum kuburannya itu ditutup. Dan menurut mitos yang beredar, jiwa orang yang telah meninggal itu akan tinggal di bumi selama 40 hari setelah kematiannya. Dan jika ikatan kain kafan tidak dilepaskan setelah 40 hari, tubuh dikatakan melompat keluar dari kuburan untuk memperingatkan orang-orang bahwa jiwa mereka perlu dilepaskan. Dan setelah ikatan itu dilepaskan, jiwa akan benar-benar meninggalkan bumi. Meskipun di film-film pocong ini sering digambarkan bergerak dengan melompat-lompat, mitos tentang pocong ini malah mengatakan bahwa pocong ini bergerak dengan melayang. Pocong itu melompat. Jadi waktu syuting film, pemerannya ini kan manusia, jelas tidak bisa melayang ataupun terbang. Jadi digambarkan pocong itu dengan jalan yang melompat-lompat. Dan keadaan ini pula yang bisa menjadikan pembeda dari pocong yang asli dengan pocong yang palsu, yaitu dengan cara jalannya dilihat. Kalau pocong yang asli itu akan melayang dan pocong yang palsu akan melompat. Kepercayaan akan hantu pocong ini hanya berkembang terutama di Jawa dan Sumatera. Walaupun penggambarannya mengikuti tradisi Muslim, umat beragama lain pun juga mengakui eksistensi hantu ini. Salah satu kisah pocong yang pernah menggegerkan masyarakat di Jakarta yaitu kisah pocong plastik. Cerita pocong plastik ini muncul dari kisah seorang wanita yang hamil yang kemudian dibunuh oleh pacarnya sendiri. Dan ketika dia sedang diotopsi di rumah sakit, mayat dari wanita ini terus mengucurkan darah sehingga pihak rumah sakit memutuskan untuk membungkusnya dengan plastik. Warga percaya bahwa kemunculan pocong ini karena arwah dari wanita itu ingin dibukakan ikatan plastiknya pada jasadnya. Lain cerita di daerah Sidoarjo, Jawa Timur, ada versi yang menggambarkan pocong dengan menaiki delman.
Penduduk Sidoarjo menyebutnya dengan Andong Pocong. Kisah yang disebutkan dengan cerita misteri hantu pocong Andong ini sempat menggegerkan warga daerah Sidoarjo pada tahun 2007 sampai 2008. Hantu pocong ini telah menghantui warga Sidoarjo hampir setiap malam dengan suara khas gemerincing delman dan suara ketukan pintu di malam hari. Menurut warga setempat, asal-usul hantu pocong ini adalah karena kematian dua pengantin baru yang tidak direstui dan mengalami kecelakaan pada saat menaiki delman. Ada pula yang mempercayai bahwa hantu ini merupakan perwujudan ilmu gaib. Selanjutnya ada lagi yang namanya pocong merah. Pocong merah ini paling ditakuti karena reputasinya yang tidak terduga dan agresif. Dikatakan lahir dari seseorang yang ingin membalas dendam atas kematian yang tidak menyenangkan. Membuatnya lebih mirip dengan roh pendendam yang sering ditemukan di banyak cerita rakyat. Jadi warna merah dari pocong ini dikaitkan dengan perasaan marah dan dendam kesumat yang dirasakan oleh orang tersebut sesaat sebelum kematiannya. Dari semua varian pocong, pocong merah ini diyakini lebih mungkin menyerang orang hidup tanpa provokasi. Karena sifatnya yang ganas dan berbahaya, banyak orang yang percaya pocong merah ini adalah raja atau pemimpin dari pocong. Selanjutnya adalah Wewe Gombel. Bukit Gombel yang ada di Kecamatan Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah ternyata lekat dengan asal-usul hantu yang bernama Wewe Gombel ini. Wilayah tersebut dikenal dengan bangunan kosong dengan nuansa yang misteri. Di puncak bukit itu berdiri sebuah bangunan besar yang sekarang kosong. Bangunan itu dulunya adalah bekas dari sebuah hotel yang terkenal. Dan karena rimbunnya pepohonan di sana membuat bangunan bekas hotel itu sudah tidak terlihat lagi. Berdasarkan mitos yang berkembang, bangunan hotel yang berada di kawasan yang merupakan basis demit atau hantu yang bernama Wewe Gombel itu, sehingga bangunan tersebut memiliki nuansa mistis yang kuat. Wewe Gombel adalah jelmaan dari seorang yang rohnya gentayangan. Dia mati bunuh diri di sebuah pohon di kawasan Bukit Gombel tersebut. Dia mengakhiri hidupnya setelah membunuh suaminya dan dikejar-kejar warga akibat perbuatannya itu. Pembunuhan dia lakukan itu karena dia memergoki suaminya selingkuh dengan perempuan lain. Dan konon katanya, sang suami berselingkuh karena si istri ini tidak bisa memberikan keturunan. Ia dibenci oleh suaminya, lalu dikucilkan sampai menjadi gila dan gembel. Dan setelah mati bunuh diri, kemudian dia menjadi seorang Wewe Gombel. Wewe Gombel diyakini merupakan sosok perempuan yang bisa berubah wujud menjadi siapa saja dengan ukuran payudara yang luar biasa besar. Konon, Wewe Gombel dipercaya suka menculik anak-anak kecil dan menyembunyikannya. Anak yang dicuri oleh Wewe Gombel ini adalah anak-anak yang kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Saat diculik oleh Wewe Gombel, anak-anak ini akan diberi makan berupa kotoran manusia. Kotoran itu diubah sehingga terlihat seperti makanan yang enak dan disukai oleh anak-anak. Tujuan Wewe Gombel memberi makanan berupa kotoran manusia itu adalah supaya anak-anak menjadi bisu dan tidak bisa menceritakan apa yang telah dialaminya atau bentuk dari Wewe Gombel itu sendiri. Cerita hantu Wewe Gombel ini sering digunakan oleh orang tua untuk menakut-nakuti anaknya agar tidak keluar rumah sendirian. Untuk dapat menemukan anak yang diculik oleh Wewe Gombel, keluarga harus berkeliling dan membunyikan bunyi-bunyian dari peralatan dapur. Bunyi itu sebagai musik mengiringi nyanyian dengan syair statis, namun ritmis yang berbunyi black, black, ting, black, black, ting. Diikuti nama anak yang hilang, metuwo atau keluarlah. Contohnya, black, black, ting, si fulan metuwo. Nyanyian itu menjadi sebuah mantra yang mengelilingi kampung yang nantinya anak itu akan muncul dengan sendirinya. Selanjutnya,
Genderuwo. Genderuwo adalah mitos Jawa tentang sejenis bangsa jin atau makhluk halus yang berwujud manusia mirip kera yang tubuhnya besar dan kekar dengan warna kulit yang kemerah-merahan. Tubuhnya ditutupi oleh rambut lebat yang tumbuh di sekujur tubuhnya. Genderuwo tidak dapat dilihat oleh orang biasa, tetapi pada saat tertentu dia dapat menampakkan dirinya bila merasa terganggu. Dipercaya bahwa tidak semua genderuwo itu jahat, karena ada pula yang baik dan sikap mereka tergantung bagaimana manusia itu bersikap, apakah mau berteman atau bermusuhan dengan genderuwo tersebut. Genderuwo dipercaya dapat berkomunikasi dan melakukan kontak langsung dengan manusia. Berbagai legenda menyebutkan bahwa genderuwo dapat mengubah penampakan dirinya mengikuti wujud fisik seorang manusia untuk menggoda sesama manusia. Genderuwo dipercaya sebagai sosok makhluk yang iseng dan cabul, karena kegemarannya menggoda manusia, terutama kaum perempuan dan anak-anak. Genderuwo kadang senang menepuk bokong perempuan, mengelus tubuh perempuan ketika sedang tidur, bahkan sampai memindahkan pakaian dalam perempuan ke orang lain. Kadang genderuwo itu muncul dalam wujud makhluk yang kecil berbulu yang bisa tumbuh besar dalam waktu yang sekejap. Genderuwo juga gemar melempari rumah orang dengan batu kerikil pada malam hari. Salah satu kegemaran genderuwo yang paling utama adalah menggoda istri-istri kesepian yang ditinggal suaminya atau para janda. Hati-hati loh, jangan tinggalin tuh istrinya di rumah itu. Bahkan kadang genderuwo bisa sampai melakukan hubungan suami istri dengan mereka. Dan dipercaya bahwa benih dari genderuwo dapat menyebabkan seorang wanita itu menjadi hamil dan memiliki keturunan dari genderuwo. Ya ampun. Menurut legenda, genderuwo memiliki kemampuan gendam untuk menarik wanita agar mau bersama dengan dia. Namun biasanya wanita korban genderuwo itu tidak akan sadar kalau sedang bersama dengan seorang genderuwo, karena genderuwo itu akan menyamar menjadi suami atau kekasih korban tersebut. Ada legenda menyatakan genderuwo kadang senang bersemayam di dalam rahim perempuan. Dalam kepercayaan Jawa, tidak semua genderuwo itu bersifat jahat. Ada pula genderuwo yang bersifat baik. Genderuwo yang bersifat baik ini dipercaya biasanya menampakkan wujudnya sebagai seorang kakek tua yang berjubah putih yang kelihatan amat berwibawa. Genderuwo yang baik tidak bersifat cabul seperti saudara sebangsanya yang bersifat jahat. Genderuwo yang baik seringkali membantu manusia seperti menjaga tempat gaib atau rumah dari orang yang berniat tidak baik, bahkan perampok. Pernah juga terdengar bahwa genderuwo yang bersifat baik kadang-kadang membantu menyunatkan anak-anak dari keluarga yang tidak mampu yang saleh beribadah. Mitos-mitos pemanggilan dari genderuwo. Mitos ritual pemanggilan genderuwo. Banyak kalangan mempercayai salah satu cara memanggil genderuwo adalah dengan membakar sate gagak. Diyakini burung gagak adalah makanan kesukaan sekaligus binatang peliharaan genderuwo. Dalam hal ini seperti manusia yang sedang memelihara ayam. Untuk melakukan ritual ini, subjek yang ingin bertemu dengan genderuwo diyakini harus mengikuti tata cara khusus membuat sate gagak. Tata cara tersebut umumnya digambarkan sebagai berikut. Setelah berhasil menangkap burung gagak tersebut disembelih dengan pisau yang sangat tajam. Alasannya, ketajaman mata pisau akan mempengaruhi lancar tidaknya darah yang mengalir dari bekas luka yang ditimbulkan. Berikutnya adalah mencabuti bulu-bulu hitam gagak yang kasar sehingga benar-benar bersih. Dan selanjutnya, daging yang sudah bersih ditelikung seperti halnya kalau membuat ayam panggang. Baru kemudian bisa dibakar di atas nyala api. Hal terpenting dari ritual ini adalah pengucapan rapalan mantra khusus agar genderuwo selain mencium bau makanannya juga dapat mendengar panggilan. Mantra pemanggil genderuwo diyakini hanya dimiliki segelintir orang saja dan tidak sembarangan
diberitahukan. Sifat kerahasiaan ini telah banyak digunakan untuk penipuan demi mendapatkan keuntungan. Tempat yang diyakini paling tepat untuk melakukan ritual pemanggilan ini adalah tempat yang terbuka, agar bau burung gagak yang dibakar menyebar ke segala arah, dibawa oleh angin, dan bisa mengundang genderuwo mendatangi tempat tersebut. Ada juga mitos memanggil genderuwo dalam perjudian. Ritual mengundang genderuwo yang lengkap dengan segala sesajinya banyak dilakukan orang, terutama yang berkepercayaan tradisional di Pulau Jawa. Hal ini berkaitan dengan maraknya judi togel yang dahulu dikenal dengan istilah nomor buntut atau nomor jitu. Para praktisi tersebut meyakini bahwa dengan mengundang genderuwo, keinginan mendapatkan nomor yang beruntung bisa terpenuhi. Dengan berbekal sedikit keberanian, keuntungan besar bakal gampang mereka peroleh. Hal unik yang terjadi dalam ritual pemanggilan genderuwo hingga permintaan untuk menyebutkan nomor jitu adalah dilakukannya tawar-menawar seperti layaknya jual beli pedagang di pasar. Diyakini bahwa setelah genderuwo keluar dari sarang mereka, praktisi harus secepatnya meminta apa yang mereka inginkan sebelum genderuwo mencuri atau memakan umpan sate burung gagak sebelum mengucapkan permintaan. Oke guys, itu tadi videonya. Karena ini tentang kepercayaan, jadi kembali ke diri kita masing-masing untuk percaya atau tidak percaya dengan keberadaan makhluk-makhluk tersebut. Kalau aku pribadi, aku percaya sama makhluk-makhluk tersebut merupakan salah satu jin yang pada dasarnya jin itu memang bersifat dasar mengganggu manusia. Jadi kita harus tetap minta perlindungan dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan buat kalian yang memiliki cerita horor atau pengalaman mistis dengan makhluk-makhluk yang aku sebutkan tadi, coba kalian ceritakan dan komen di bawah. Kapan, di mana, bagaimana terjadinya, aku pengen tahu. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Bila kalian suka, tekan tombol like dan komen di bawah untuk saran video selanjutnya. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.